Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, berkat-berkat yang selalu baru setiap hari yang boleh kami rasakan Tuhan. Kau selalu hadir dalam kehidupan kami, Kau selalu memberikan kami kekuatan untuk boleh menjalani hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar renungan pagi hari ini yang kami dengar boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan iman kami, untuk kami boleh tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Sumber Kekuatan. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kondisi sekarang ini yang mungkin kalau kita lihat berita di televisi atau di YouTube yang juga mungkin paling sering kita lihat, kondisi negara ini atau kondisi juga dunia yang kita lihat begitu mengkhawatirkan. Orang mungkin semakin hari semakin sulit, memang itu yang terjadi. Memang itu yang semakin terjadi dalam kehidupan kita. Semakin hari itu bukan semakin baik. Karena memang itu sudah di dalam firman juga sudah diberitakan, sudah diceritakan bagaimana kondisi semakin hari itu akan semakin tidak baik. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai sikap yang berbeda dalam menyikapi situasi ini. Karena apa? Karena kita sudah tahu, firman Tuhan sudah katakan bahwa semakin hari akan semakin banyak peperangan, banyak bencana alam yang terjadi. Tuhan menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kondisi juga bukan hanya peperangan, tapi juga persaingan dalam ekonomi. Anak-anak muda yang lulus juga semakin sulit mencari pekerjaan. Kenapa? Karena hal-hal yang diminta akan semakin tinggi. Syarat-syarat yang diminta akan semakin berat. Kenapa? Memang itu sesuatu yang sudah difirmankan oleh firman Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan membuat masalah yang kita lihat, yang kita hadapi, mengkhawatirkan kita sehingga membuat kita mengalami yang namanya kematian rohani. Orang yang mengalami penurunan rohani mungkin masih lebih baik. Orang yang mati rohaninya akan sulit untuk dibangkitkan. Orang yang lemah masih bisa dikuatkan. Sumbu yang patah masih bisa ditegakkan. Lilin yang mungkin mau mati masih bisa diterangkan kembali. Tapi kematian rohani akan sulit. Orang yang sudah mati gimana caranya? Bukannya nggak bisa. Segala sesuatu yang masih ada di dalam dunia itu segala sesuatu masih mungkin. Tapi yang mungkin membangkitkan sesuatu yang sudah mati adalah Tuhan. Tapi apakah kita bisa dibangkitkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Jangan kita mati rohani. Kematian rohani itu sangat sulit untuk kita hadapi. Di sini dikatakan, Daud katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Daud itu seorang yang luar biasa, seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia yang mempunyai hubungan yang sangat karib dengan Tuhan. Karena kehidupannya adalah, kenapa? Dia pemain kecapi, dia pemuji yang luar biasa. Mazmur begitu banyak dari 1 sampai ratusan itu. Dia memuji Tuhan, dia merasakan kekuatan ketika dia memuji Tuhan. Dia merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya sebagai pemuji. Dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tahu, ketika ada masalah persoalan, dia datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Mungkin dunia boleh menakutkan, mungkin kehidupan kita semakin susah, tapi dia tahu, orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah tergeletak. Manusia yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dia tahu bahwa di dalam tangan Tuhan rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah
jauh daripada kita. Yang ada apa? Kita yang meninggalkan Tuhan. Yang ada kita yang sering melupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, karena kehidupan itu semakin sulit. Orang yang mempunyai pengharapan di dalam tangan Tuhan, dia akan semakin kuat, dia akan tetap kuat, dia akan tetap eksis di dalam kehidupannya. Tapi orang yang lemah imannya, dia seringkali lupa ketika dia menghadapi persoalan, dia bukan datang kepada Tuhan. Dia datang kepada manusia, dia datang kepada kekuatannya sendiri. Dia berharap kepada kemampuannya. Dia merasa bahwa hidupnya itu kuat. Dia merasa bahwa dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Kita sebagai anak Tuhan, sekalipun kita kuat, mari kita berharap kepada Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan itu ada kebahagiaan. Di dalam Tuhan itu ada berkat-berkat Tuhan. Di dalam Tuhan itu ada kemampuan untuk kita melewati yang namanya kekelaman itu. Lembah kekelaman bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Jangan kita nggak punya keyakinan kepada Tuhan. Mari kita tetap punya keyakinan. Memang kadang-kadang orang yang mengikut Tuhan itu ketika dia menghadapi masalah beban yang berat, seringkali dia meragukan Tuhan. Seringkali dia mempertanyakan, masihkah ada Tuhan dalam kehidupannya? Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Orang yang tinggalkan Tuhan itu rugi. Kenapa? Orang udah susah, kita nggak punya pengharapan, kita akan semakin terpuruk. Yang ada adalah apa? Kita mengalami yang namanya kematian rohani. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena di sini dikatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan menjaga kita 24 jam. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, Dia tetap ada. Dia tetap memberikan kita kekuatan, Dia tetap memberikan kita berkat yang daripada Tuhan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan, karena sumber kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini, boleh kita terus bahwa sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena ketika kita tinggalkan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kerugian. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh kita mengerti, dan juga kita boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur kami masih punya Allah yang luar biasa yang menjaga hidup kami 24 jam. Kami tahu bahwa berkat-berkat-Mu tidak pernah tidak kami terima ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi hidup kami dengan begitu limpahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai kami hari ini dari pagi sampai malam hari. Penyertaan-Mu boleh selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.